Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Al-Hidayah yang dirahmati Allah, kita masih membincangkan masalah hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hadis Isra dan Mi'raj, hadis yang ke-102. Hadis yang 102 adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, kita ingin melanjutkan dengan hadis yang ke-103. Ini adalah dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Isinya ada kemiripan, tetapi ada sedikit perbedaan atau tambahan. Hadits Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqdan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika aku sedang berada di Masjidil Haram, di Baitullah, bainan naimi wal yaqdan, dalam kondisi antara tidur atau yaqdan itu adalah antara tidur dengan kondisi tidak tidur biasa. Orang bilang apa nih? Kondisi antara ya antara sadar dengan tidur, kira-kira begitulah. Jadi setengah sadar. Ya, istilahnya kita adalah setengah sadar. Wa dzakara bainar rajulaini,
fa utitu bitastin min dhahabin muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian ada dua orang, ya. Nabi Muhammad itu merasa didatangi dua orang, ya, kan antara setengah sadar. Fa utitu bitastin, aku kemudian dibawakan senampan dahab. Dahab artinya emas. Muli'a hikmatan, maksudnya nampannya itu nampan emas atau semacam alat untuk membawa air. Muli'a hikmatan wa imanan, yang penuh dengan hikmah dan keimanan. Jadi malaikat turun untuk melakukan apa yang dulu pernah dilakukan ketika Nabi Muhammad masih kecil. Fasyuqqa minan nahri ila maraqil batni. Lalu kemudian aku dibelah mulai dari an-nahri, nahri itu leher sini, kemudian ila muraqil batni sampai ke perut. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian di bagian sini itu dicuci dengan, di bagian perut. Thumma ghusilal batnu, kemudian di bagian perut dicuci dengan air zam-zam. Thumma muli'a hikmatan wa imanan, kemudian setelah dicuci dengan air zam-zam kemudian dipenuhi dengan hikmah dan iman. Ini jemaah sekalian, selain Nabi Muhammad adalah orang yang maksum, Nabi Muhammad juga adalah orang yang mendapatkan diisi hati dan semua organ dalam Nabi Muhammad itu diisi dengan hikmah dan iman. Apa bedanya hikmah dengan iman? Hikmah itu adalah sebuah kebijaksanaan yang Allah berikan bukan karena wahyu. Kebijaksanaan yang Allah berikan pada seseorang bukan karena wahyu. Kalau karena wahyu, ya itu para nabi yang punya. Karena hikmah ini bisa juga diberikan kepada selain nabi, maka pengertian hikmah adalah sebuah kebijaksanaan bukan karena orang itu mendapatkan wahyu, tetapi karena mempelajari wahyu. Makanya hikmah itu dimiliki oleh para ulama. Tidak mungkin orang bisa memiliki hikmah ketika dia tidak punya bahan untuk mengeluarkan hikmah. Bahan untuk mengeluarkan hikmah itu apa? Ya, apa-apa yang ada di dalam hadis dan apa-apa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari situlah kemudian bisa mengeluarkan hikmah, yaitu sikap kebijaksanaan yang bukan karena seorang nabi, tetapi karena dia memahami atau mendapatkan intisari atau saripati dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisi rongga dalamnya, bagian dalam dari dada sampai ke perut itu dengan hikmah dan iman. Karena itu Nabi Muhammad SAW dalam setiap mengambil kebijakan itu adalah kebijakan yang terukur, benar-benar sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Karena tidak mudah, ya. Apalagi kita berhadapan dengan manusia. Ketika kita berhadapan dengan manusia, manusia itu mudah sekali untuk teralihkan perhatiannya pada perkara yang tidak prinsip. Contoh misalnya, sebetulnya yang diucapkan biasa saja,
tetapi disampaikan dengan mimik muka yang marah, atau kebalikannya, disampaikan dengan mimik muka yang datar, atau menyampaikannya dengan tersenyum. Ini kan tidak pas. Contoh misalnya apa? Menyampaikan bela sungkawa tetapi sambil tersenyum. Ini adalah kalimatnya bisa diterima, tetapi sikap ketika mengeluarkan kalimat itu tidak bisa diterima. Ini berarti ukurannya enggak pas. Ini berarti tidak bijaksana. Nah, Nabi Muhammad SAW diberikan itu, diberikan hikmah dan iman. Iman adalah standar kebenaran, hikmah adalah standar ukuran dan dosis sehingga manusia bisa menerima kebenaran itu, tidak terpalingkan kepada hal-hal yang membuat orang bisa menolak kebenaran itu. Itulah makanya dalam Al-Quran disebut dengan kalimat apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah orang-orang ke jalan Allah dengan cara apa? Hikmah. Supaya apa? Supaya kebenaran itu bisa diterima. Karena cara penyampaiannya bijaksana, mimik mukanya juga pas, kata-kata yang diucapkan tidak terlalu berlebihan, tidak kurang. Makanya Nabi Muhammad diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau memberikan kajian tiap hari, itu enggak mau Nabi Muhammad. Memberikan masukan atau memberikan statement itu enggak mau tiap hari. Kenapa? Ya, ada sahabat yang mengatakan bahwa Nabi SAW sengaja memberikan jeda khaufan minas sa'amati, karena Nabi takut kami ini para sahabat akan bosan. Tiap hari diingatkan tentang akhirat. Lama-lama perkara akhirat itu tidak lagi menarik, karena tiap hari diucapkan dengan kalimat yang sama. Nah, ini berarti tidak hikmah. Sesuatu yang hikmah adalah ketika kita menyampaikannya dengan cara yang benar, dengan ekspresi yang benar, sehingga kebenarannya itu bisa nyampe. Nah, inilah yang Allah berikan pada Nabi Muhammad, ya. Meskipun demikian, ternyata Nabi Muhammad masih mendapatkan penolakan dan Nabi Muhammad masih memiliki musuh. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki hikmah? Orang yang sudah dibekali dengan hikmah, dibelah dadanya, diisi dengan hikmah, itu ternyata masih mengalami penolakan. Bagaimana dengan orang biasa yang tidak dimasukkan pada organ tubuhnya itu hikmah? Maka wajarlah, ya, wajarlah kalau kemudian banyak terjadi konflik antara sesama teman dalam organisasi, di dalam pengelolaan kebaikan masjid, pesantren, itu tetap saja masih terjadi konflik-konflik. Kadang-kadang sumber konfliknya bukan sesuatu yang serius, tetapi karena sikap-sikap, karena cara-cara dalam menyampaikan yang tidak pas. Wa utitu bidabatin abyad. Lalu kemudian didatangkan atau dua orang tadi itu, maksudnya dalam malaikat itu kemudian membawa dabah abyad, hewan berwarna putih, dunal baghli wa fawqal himar, di mana ukuran hewan itu adalah lebih kecil dari baghal dan lebih besar daripada himar, ya, jadi lebih kecil dari baghal dan lebih besar dibanding himar. Dua-duanya sulit kita pahami karena ini istilah di Timur Tengah sana, ada baghal, ada himar. Di sana itu ada istilah baghal, ada himar, ada hisan, kuda. Kalau di kita cuma mengenal kuda, kita tidak mengenal himar, ya.
Di sini ada melihara keledai. Kita nggak akrab dengan istilah keledai di sini ya. Kita kenalnya cuman kuda. Kita kenalnya kedelai. Baik. Jadi hewan warna putih yang mirip dengan kuda tapi bukan kuda, lebih kecil dari bagal, lebih besar dari himar. Itu yang disiapkan untuk dinaiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Buraq, di mana namanya disebut dalam hadis ini adalah Al-Buraq. Jadi saya waktu kecil dulu sering melihat di kampung, rumah orang kampung itu ada gambar kuda berkepala manusia, lalu dikasih tulisan buraq. Ada sayapnya ya. Itu nggak tahu yang memproduksi siapa, nggak paham ya. Jadi itu yang kemudian di kepala saya waktu kecil tuh, oh itu yang dinaiki Nabi Muhammad. Itu berarti menambah-nambah sendiri, padahal tidak ada keterangan itu di dalam hadis. Hanya disebutkan dalam hadis ini adalah berwarna putih seperti kuda ya, yang disebut dengan Al-Buraq. Sebetulnya sebutan Al-Buraq itu ada maknanya. Kalau kita kembalikan kepada akar katanya, Al-Buraq itu bisa satu susunan dengan Al-Barqu. Apa itu Al-Barqu? Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Apa itu Al-Barqu? Al-Barqu itu kilat, cahaya. Nah, kalau kita kembalikan kepada arti dasar dari kata buraq, itu mengandung arti cahaya atau kilatan cahaya. Maka bisa dipahami ketika kendaraannya itu dinamai buraq, di mana buraq itu sendiri punya arti dasar adalah kilatan cahaya. Ya memang seperti itulah kecepatannya, kira-kira seperti itu. Kecepatan daya tempuhnya kendaraan yang dinaiki oleh Nabi Muhammad. Dan yang menarik penamaannya, kita sekarang pun zaman sekarang di zaman modern kita mengenal bahwa cahaya adalah yang paling cepat sehingga dijadikan alat ukur kalau jaraknya begitu jauh. Seperti misalnya kalau mau ke Mars itu berapa cahaya, berapa lama cahaya ditembakkan dari sini sampai ke Mars. Karena kalau ngukurnya pakai kilometer udah pusing karena kebanyakan. Maka pakainya apa? Pakai cahaya. Fantalaqtu ma'a Jibril hatta ataina as-sama'ad dunya. Aku kemudian bertolak bersama Jibril sampai kami di as-sama'ad dunya, sampai ke langit bumi. Qila man hadza, sampai ke langit bumi ya. Langit bumi itu di sebelah mana kita juga tidak bisa mendefinisikan. Apakah langit bumi yang dimaksud seperti yang kita kenal dengan istilah atmosfer, ada 7 lapisan? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memastikan itu. Man hadza, siapa ini? Qala Jibril. Ini adalah Jibril. Atau siapa di luar saya? Jibril. Qila man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun, aku bersama Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah memang sudah waktunya diutus Muhammad itu? Berarti kenapa pertanyaannya wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Itu memberi isyarat bahwa kabar tentang Nabi Muhammad itu sudah diketahui oleh penduduk langit, oleh para nabi yang nantinya akan ditemui oleh Nabi Muhammad. Karena pertanyaannya seperti itu. Oh, sudah diutus ya, kira-kira kalau bahasa kita.
Oh, sudah waktunya dia diutus ya. Seolah-olah ada tambahan keheranan. Oh, berarti zaman sudah apa? Sudah makin akhir ya. Apalagi kita sekarang. Oh, sudah 1500 tahun yang lalu ya diutus. Berarti apa? Makin dekat dengan kiamat. Waqad ursila ilaihi qala na'am. Iya benar, sudah diutus. Artinya setelah era Nabi Isa tinggallah datang Nabi Muhammad. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Marhaban, selamat datang. Dan sungguh tamu yang terbaik yang datang adalah Jibril bersama Muhammad. Ya, maksudnya ini adalah tamu yang paling membahagiakan, paling ditunggu. Ya, bukan tamu yang lain. Fa'ataitu ala Adam fasallamtu alaihi, maka aku bertemu dengan Adam, aku mengucapkan salam kepadanya. Jadi di langit paling bawah ketemu siapa? Ketemu Nabi Adam alaihissalam. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Selamat datang, marhaban ya, marhaban bika min ibnin wa nabiyyin, dari seorang anak dan nabi. Karena memang Nabi Muhammad jelas adalah urut-urutannya anak dari Nabi Adam walaupun tidak secara langsung. Dan Nabi Muhammad adalah seorang utusan. Fa'ataina as-samaa'a ats-tsaniyah. Lalu kemudian kami naik ke langit yang kedua. Qila man hadza. Kemudian ada yang bertanya di langit kedua itu, siapa ini? Qala Jibril. Jibril menjawab, saya Jibril. Qila man ma'aka, siapa bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, ya benar, dia sudah diutus. Qila marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang dan sungguh adalah tamu yang paling dirindukan. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya, maka aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Jadi setelah dibukakan pintu, maka kemudian di situ di langit kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, adalah dua nabi yang sepupuan antara Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini, dan hidup satu zaman. Faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang dari saudara untuk saudaraku dan seorang nabi. Maksudnya kalimat ini kalau dibaca orang Nasrani itu memberi inspirasi. Apa inspirasinya? Nabi Isa itu menyebut Nabi Muhammad dengan kalimat min akhin, saudara. Cuman sayangnya orang-orang Nasrani mengambil posisi memusuhi Nabi Muhammad, tidak mau menerima Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa mengatakan marhaban, saudaraku ya. Saudaraku seorang nabi. Fa'ataina as-samaa'a ats-tsaniyah. Lalu kami naik ke naik ke langit yang ketiga. Qila man hadza. Sama pertanyaannya, siapa yang di luar? Qila Jibril. Aku Jibril. Qila man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qila Muhammad. Qila waqad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qala na'am, iya dia sudah diutus. Qila marhaban bihi wal ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang dan sungguh orang yang paling ditunggu untuk datang. Fa'ataitu Yusuf, maka di langit yang ketiga ini aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam. Fasallamtu alaihi, maka aku ucapkan salam kepadanya. Qala marhaban bika min akhin wa nabiyyin. Selamat datang saudaraku sang nabi. Fa'ataina as-samaa'a ar-rabi'ah. Jadi Nabi Yusuf ditempatkan di langit yang ketiga.
Dan Nabi Yusuf ada kemiripan, artinya Nabi Yusuf adalah nabi yang kisah hidupnya diceritakan sangat lengkap oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ternyata ketika Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Yusuf yang ceritanya ada di dalam Al-Quran. Cuman hadis ini tidak sampai membahas apakah ada obrolan lain. Ini kan yang diceritakan cuman apa? Marhaban. Masa sih ketemu cuman marhaban doang kan gitu ya? Masa nggak ada obrolannya? Tapi memang hadis ini tidak menceritakan isi obrolannya. Ya bisa saja isi obrolannya, Masya Allah, saya sudah mengenal Anda melalui ayat-ayat yang Allah turunkan. Kemudian berbincang tentang banyak hal, tentang pengalamannya dulu ketika diperlakukan begini dan begitu. Wallahualam, ya, tidak ada keterangan. Yang disampaikan Nabi ini hanyalah sekilas perjalanan bertemu dengan Nabi di masing-masing tingkat dari langit ini. Kemudian ya, langit yang keempat. Fa ataina as-samaa ar-rabi'ah. Lalu kemudian kami naik ke langit yang keempat. Qila man hadza, siapa ini? Qala Jibril, aku Jibril. Qila man ma'aka, siapa bersamamu? Qila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersamaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilaihi, apakah dia sudah diutus? Qila na'am, iya benar dia sudah diutus. Qila marhaban bihi wala ni'mal maji'u ja'a, selamat datang dan tamu yang paling baik yang telah datang hari ini. Fa ataitu ala Idris, maka aku berjumpa di langit yang keempat itu adalah Nabi Idris. Nabi Idris adalah nabi yang diutus di daerah Irak. Jadi nabi-nabi itu menurut penjelasan Syekh Asy-Syinkiti, nabi-nabi itu cuman berkutat di 4 wilayah. Pertama adalah wilayah Irak, 2 wilayah Syam termasuk di dalamnya Palestina, lalu wilayah Jazirah Arab, lalu yang keempat adalah wilayah Mesir, di mana di wilayah Mesir ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf. Sedangkan di wilayah Jazirah itu banyak, ada Nabi Saleh, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Hud, ya. Kemudian di Syam itu yang paling banyak, ya, di Syam karena di sana ada Palestina. Kemudian Irak. Sisanya itu tidak ada nabi yang diutus. Ini menurut keterangan Syekh Asy-Syinkiti. Kemudian tapi yang menarik catatan Syekh Asy-Syinkiti ketika menjelaskan itu, 4 wilayah ini adalah wilayah yang diutus nabi-nabi: Irak, Jazirah Arab, Syam, sama Mesir. Apa kata beliau? Dalam apa hikmah di balik itu? Hikmah di balik itu adalah bahwa wilayah tersebut meskipun terjadi pergolakan kayak apapun, itu nanti akan tetap kembali kepada akar karakternya, yaitu wilayah yang dikirimi nabi, yang diutus kepadanya nabi, sehingga akan tetap kembali kepada syariat Allah. Nah, kalau perenungan itu kita kaitkan dengan kondisi zaman sekarang, ya memang belum kembali kepada keadaan yang diharapkan dengan diutusnya para nabi. Seperti kondisi di Irak, kondisi di Mesir, itu kondisi di Mesir itu kurang lebih kayak kondisi di Indonesia. Orang yang jalan-jalan nggak pakai kerudung segala macam itu sama persis dengan di sini.
Baik. Kemudian fasallamtu alaihi. Menurut keterangan Syekh Singkiti, Nabi Idris adalah nabi yang pertama kali mengenalkan tulisan. Mengenalkan tulisan itu Nabi Idris. Makanya disebut dengan nama Idris dari kata darsun. Apa itu darsun? Darsun itu pelajaran. Jadi memang seorang yang penuntut ilmu, orang yang suka dengan ilmu, itu adalah Nabi Idris. Nah, karena jasanya itu kemudian dijadikan salah satu nabi yang ditemui Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya nabi yang ditemui dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu pasti nabi yang memiliki keistimewaan. Kemudian faqala marhaban min akhin wa nabiyyin, selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina as-sama al-khamisah, kemudian kami naik lagi ke langit yang kelima. Qila man hadha, qala Jibril, siapa di luar? Saya Jibril. Siapa bersamamu? Saya bersama Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Marhaban bihi wala ni'mal maji'u, selamat datang dan sungguh tamu yang terbaik yang ditunggu datang pada hari ini. Fa'ataina ala Harun, di langit yang kelima itu kami bertemu dengan Nabi Harun. Menarik, Nabi Harun itu nabi yang diangkatnya adalah efek dari diangkatnya Nabi Musa. Yang minta supaya Nabi Harun dijadikan nabi siapa? Nabi Musa. Tetapi meskipun demikian, dijadikan nabi yang ditemui Nabi Muhammad dalam perjalanan dan bertempat di langit yang kelima. Ini berarti nabi yang punya keistimewaan, ya. Apa namanya, nabi yang membersamai Nabi Musa alaihissalam, walaupun tingkat wibawanya jauh dibanding Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina selama 40 malam, apa yang terjadi ketika kepemimpinan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun? Ternyata banyak yang kemudian mulai membangkang karena Nabi Harun dianggap hanya pengganti, bukan pemimpin yang paling punya jasa besar sehingga punya wibawa dan dihormati dan ditaati oleh kaumnya. Baik, Nabi Harun ditemui pada langit yang kelima. Fasallamtu alaihi faqala marhaban bika min akhin. Ya. Aku mengucapkan salam kepadanya dan dia mengucapkan selamat datang saudaraku seorang nabi. Maka kami naik ke langit yang ke-6. Qila man hadha, qila Jibril. Di langit yang ke-6 sama dialognya, siapa itu? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus? Iya, dia telah diutus. Sama dengan sebelumnya. Lalu kemudian menemui siapa di langit yang ke-6? Di langit yang ke-6 ini yang ditemui adalah fa'ataitu ala Musa, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Fasallamtu alaihi faqala marhaban bika min akhin wa nabiyyin falamma jawaztu baka. Tatkala aku melewatinya, Nabi Musa menangis. Kenapa menangis? Ditanya, kenapa kok menangis? Yang lain enggak ada yang nangis. Ketika bertemu lalu berpisah, itu enggak ada yang nangis. Ternyata Nabi Musa menangis. Kenapa? Ma'abkahaka, kenapa anda menangis? Apa sebabnya? Faqala ya Rabb, hadzal ghulamul ladzi bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi afdal mimma yadkhulu min ummati. Ya Rabb, ini adalah orang, anak muda yang diutus sesudahku, di mana umatnya masuk surga lebih banyak dibanding umatku yang masuk surga.
Jadi menangis apa ini? Menangis iri atau menangis? Yang benar adalah menangis bahagia. Menangis bahagia. Kenapa? Alhamdulillah, senang rasanya ada nabi dengan pengikut lebih banyak. Kenapa jemaah sekalian? Hati para nabi itu paling sedih kalau jumlah manusia yang dimasukkan neraka itu banyak. Itu hati para nabi itu sedih. Sedih kalau orang itu tersesat. Sedih kalau banyak orang itu jatuh dalam maksiat. Sedih kalau banyak orang masuk neraka. Maka ketika ada anak muda yang datang sesudah Nabi Musa, lalu memiliki keberhasilan dengan izin Allah, menyelamatkan lebih banyak orang, maka beliau menangis. Menangis terharu karena ikut senang banyak orang yang terselamatkan dengan orang ini. Nah, artinya makna tangisannya harus dimaknai seperti itu. Kalau tangisannya dimaknai, wah itu tangisan hasad karena iri, ini makin makin menjadi dalil bagi orang-orang Yahudi untuk membenci umat Islam. Jadi tidak mungkin. Dan yang kedua, itu berarti menuduh utusan Allah memiliki sifat yang jahat, padahal mereka maksum. Gak mungkin. Di dunia saja mereka tidak jahat, apalagi sudah di alam lain. Mereka sudah tidak punya nafsu di situ. Ya, kan sudah nggak punya nafsu lagi di sana. Apa alasannya masih hasad? Tidak mungkin. Berarti apa? Ini konteksnya adalah kebenaran. Fataina as-sama'a as-sabi'ah. Fataina as-sama'a as-sabi'ah. Lalu kemudian kami naik ke langit yang ketujuh. Qila man hadza, sama dialognya dengan sebelumnya. Kemudian siapa yang ditemui di sini? Fa'ataitu ala Ibrahim. Aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Berarti Ibrahim alaihissalam diletakkan di tempat yang tertinggi. Berarti semuanya adalah keturunan Nabi Adam, tapi Nabi Adamnya malah di langit paling bawah. Nabi Ibrahim diletakkan di langit paling atas, yaitu langit yang ketujuh. Faqala marhaban bika min ibnin wa nabiyyin. Selamat datang anakku dan seorang nabi. Ya, karena memang Nabi Muhammad adalah garis keturunan Nabi Ibrahim. Yang mengatakan anak cuma dua tadi ya, Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Selebihnya tidak ada mengatakannya saudara. Kemudian farufi ali al-baitul ma'mur. Kemudian aku ditampakkan atau dibawa ke Baitul Ma'mur. Fasa'altu Jibril, maka aku tanya kepada Jibril tentang Baitul Ma'mur. Apa sih arti Baitul Ma'mur itu? Ma'mur dari kata umron, yang artinya ya seperti bahasa kita makmur, banyak orang, rame, seperti pasar. Pasar itu sesuatu yang makmur, diisi banyak orang, rame. Al-Baitul Ma'mur adalah berarti tempat atau bangunan yang di situ dikerumuni banyak orang. Fasa'altu Jibril, aku bertanya kepada Jibril, faqala hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malakin. Ini adalah tempat yang disebut dengan Baitul Ma'mur, di mana salat di dalamnya setiap hari 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Apabila mereka telah keluar, mereka tidak akan kembali ke situ untuk kedua kalinya. Wa rufi'at li sidratul muntaha. Lalu kemudian aku dinaikkan lagi ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu adalah, kalau kita kenal sidr itu apa? Nama pohon yang kita kenal dengan sebutan bidara. Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling ujung, ditandai dengan ada pohonnya di situ, Sidratul Muntaha.
fa idza nabiquha ka'annahu filalu hajar. Nah, bentuknya seperti kubah dan daun jendelanya seperti telinga gajah. Ya, ya nggak perlu dibayangkan ya, karena ini sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Nabi hanya menggambarkan dengan penggambaran telinga gajah ini diambil dari sisi apanya, sisi bentuknya, sisi apa ketebalannya atau sisi apanya kita tidak faham 100%. Ya hanya digambarkan mirip seperti itu. Kemudian jadi daun-daunnya wa waraquha ka'annahu adhanul fuyul ya. Jadi daun-daunnya di Sidratil Muntaha itu seperti telinga gajah. Telinga gajah di antara hewan-hewan paling besar, Pak ya. Ya. Kemudian fi asliha arba'atu anhar. Di bawahnya, di akarnya Sidratil Muntaha, pohon itu, pohon yang besar sekali itu, di bawahnya itu ada 4 mata air, 4 sungai. Ya ini kan mirip dengan dunia ya. Keberadaan pohon itu mengikat air. Dari situlah kemudian mengalir air merembes. Nah, ketika pohon itu ditebang maka alat untuk menahan airnya nggak ada. Nah, Sidratul Muntaha itu di bawahnya ada 4 sungai, nahrani batinani, 2 sungai bersifat batin. Nah, kita juga tidak faham apa yang dimaksud dengan batin di sini. Ya kalau kita kaitkan dengan dasar artinya berarti dalam, tidak terlihat. Wa nahrani dhahirani, dan 2 sungai yang kelihatan, zahir. 2 tidak terlihat, 2 terlihat. Fasa'altu Jibril, lalu aku tanya kepada Jibril, faqala ammal batinani fa fil jannah. Adapun yang tidak terlihat mengalirnya kemana, itu adalah mengalirnya ke surga. Wa amma dhahirani fan nilu wal furat. Adapun yang terlihat, ya, 2 yang terlihat adalah mengalirnya ke sungai Nil dan sungai Efrat. Nah, yang menarik adalah kaum Yahudi menjadikan 2 sungai ini sebagai perbatasan wilayah yang mereka klaim dijanjikan oleh Nabi Ibrahim untuk Bani Israel, untuk mereka, untuk anak keturunannya. Padahal anak keturunannya kan 2, dari garis Ishak, dari garis Ismail. Tapi mereka mengklaim ya keturunannya kita lah. Gitu. Mereka nggak mau mengakui keturunannya dari Nabi Ismail. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya biasalah orang poligami begitu. Anak dari istri pertama itu cenderung tidak mengakui anak dari istri yang kedua. Ya. Jadi agama kita diantaranya dibentuk oleh peristiwa poligami. Perseteruannya itu akarnya diantaranya adalah dari situ. Baik. Jadi yang kelihatan adalah Nil dan Efrat. Efrat itu ada di Irak, Nil ada di Mesir. Di mana sebelum sampai Mesir itu melewati Sudan, dan sebelum Sudan ada lagi negara di ujungnya lagi di Afrika. Ya. Kita ketika dulu zaman sekolah kan belajar ilmu apa itu namanya? Itu kan kita tahu sungai terpanjang di Afrika, benar ya? Adalah sungai Nil. Kemudian sungai Efrat itu ada di Irak. Nah, dua-duanya dijadikan batas wilayah. Wilayah yang diklaim oleh Yahudi Zionis itu adalah antara Nil dengan Efrat.
Dengan demikian wilayahnya sangat luas, meliputi setengah Arab Saudi, kemudian sebagian Irak, sebagian Turki, kemudian meliputi Suriah, meliputi Lebanon, Yordania, Palestina, sampai ke Mesir dan sebagian Sudan. Itu luas sekali, ya. Wallahu a'lam apakah mereka akan berhasil mendapatkan itu. Ya, kalau sekarang mereka berhasil mendapatkan itu, tetapi tidak secara langsung. Mendapatkannya dengan cara bahwa di lokasi-lokasi itu diisi oleh penguasa-penguasa yang hormat atau berdamai dengan Israel. Mudah-mudahan hanya itu pencapaian mereka, tidak sampai mencengkeram dan mengendalikan secara penuh wilayah-wilayah itu. Selagi Islam masih kuat di tempat-tempat itu, rasa-rasanya kaum Yahudi sulit untuk kemudian bisa mengendalikan sepenuhnya seluruh wilayah yang mereka klaim itu. Baik. Thumma furidat alayya khamsuna salatan, kemudian diwajibkan kepadaku 50 kali salat. Fa aqbaltu hatta ji'tu Musa, kemudian aku turun bertemu dengan Nabi Musa. Faqala ma sana'ta, apa yang kamu lakukan? Qultu furidat alayya khamsuna salatan, aku diberikan kewajiban 50 kali salat. Qala ana a'lamu bin nasi minka, ini menarik kalimat Nabi Musa. Aku lebih tahu tentang manusia dibanding kamu. Aku lebih tahu tentang psikologi manusia dibanding kamu. Aku lebih mengerti antropologi manusia dibanding kamu. Alajtu bani Israil asyaddal mu'alajah, aku sudah pernah bagaimana menangani Bani Israel sekuat tenaga. Ternyata tidak mudah, ya. Artinya apa? Pengalaman Nabi Muhammad itu kalah dengan pengalamannya Nabi Musa. Ibaratnya begini, Nabi Muhammad itu ibaratnya gembala kambing, kambingnya masih pada nurut. Tapi Nabi Musa gembala kambing, kambingnya apa istilahnya? Kambing yang binal gitu ya, kambing yang susah diatur. Makanya Nabi Musa mengatakan, aku lebih tahu tentang manusia dibanding kamu. Ya. Wa inna ummataka la tutiq, aku yakin umatmu enggak akan kuat melaksanakan 50 kali salat. Farji' ila rabbika fasalhu, kembalilah kepada Rabbmu lalu mintalah keringanan. Faraja'tu fasa'altuhu, aku kemudian naik kembali meminta keringanan. Faja'alaha arba'in, lalu kemudian Allah kurangi menjadi 40. Thumma mithlahu thumma thalathin, kemudian melakukan hal serupa, diturunkan lagi menjadi 30. Thumma mithlahu faja'ala 20, kemudian naik lagi, turunin lagi menjadi 20. Thumma mithlahu, kemudian naik lagi, lalu diturunkan menjadi 10. Fa'ataitu Musa faqala mithlahu faja'ala 5, kemudian naik lagi, terakhir menjadi 5. Berarti berapa kali ini? Turun menjadi 40, turun menjadi 30, turun menjadi 20, turun menjadi 10, turun menjadi 5. 5 kali bolak-balik. Fa'ataitu Musa, kemudian aku ketemu dengan Nabi Musa. Faqala ma sana'ta? Qultu ja'alaha 5. Apa hasilnya? Hasilnya diturunkan menjadi 5. Faqala mithlahu, Nabi Musa masih, itu masih berat itu. Berarti apa? Ternyata banyak yang terbukti kekhawatiran Nabi Musa ini, benar nggak? 5 saja masih banyak yang berat. Tetapi 5 ini sampai pada titik di mana Nabi Muhammad sudah tidak punya kesanggupan untuk meminta keringanan lagi. Qultu sallamtu
bi khairin fanutiya qad amdaita inni qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi wa ajzi al hasanata asyran. Intinya adalah bahwa ini telah divonis, sudah ditetapkan kewajiban ini dalam kalimatnya Allah, aku ringankan dari hambaku ini tetapi aku berikan pahala 10 kali lipat. Selesai hadis yang ke-103 yang mirip dengan hadis sebelumnya, tetapi karena kita punya kewajiban untuk membaca secara tuntas supaya kita mendapatkan barokah dari hadis Nabi, meskipun isinya sama tetap kita baca untuk menyelesaikan kisah tentang Isra dan Mi'raj ini. Baik, ini pembahasan kita, barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Apa hukumnya memperingati Isra dan Mi'raj? Apa kesimpulannya? Hukum memperingati Isra dan Mi'raj. Kita tidak perlu berdebat dalam masalah hukumnya ini, ya. Kita hanya berpedoman pada bahwa peristiwa ini adalah peristiwa sebagaimana peristiwa lain yang dijalani Nabi, yang pernah dialami Nabi, sehingga ketika setiap peristiwa diperingati dengan cara spesial, maka kita akan punya banyak sekali peristiwa yang perlu diperingati. Misalnya apa? Hari kemenangan dalam perang Badar, hari perang Khandaq, hari ketika Nabi menaklukkan kota Mekah. Banyak sekali hari-hari istimewa yang dialami Nabi. Kalau setiap peristiwa dialami Nabi itu kemudian diberikan peringatan, wah, hari liburnya banyak banget, ya. Hari liburnya banyak sekali. Karena itu supaya tetap dalam keadilannya, tetap adil, maka ya kita anggap sama saja peristiwa Isra Mi'raj sama dengan peristiwa perang Badar, karena semuanya adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa peristiwa ini tidak ada perintah juga dari Nabi supaya kita memperlakukan peristiwanya secara khusus. Hanya ada hadis, kita diperintahkan untuk memahami arti dari hadis itu, mengerti tentang peristiwa Isra dan Mi'raj dan mengambil pelajarannya. Kemudian yang ketiga, apakah akurat tanggal yang telah dipilih bahwa peristiwanya terjadi pada 27 Rajab, ya, itu masih menjadi perdebatan. Sehingga sesuatu yang tanggalnya saja masih menjadi perdebatan, bagaimana kita tetapkan sebagai tanggal sebuah peristiwa? Berbeda misalnya tanggal yang sudah jelas, tidak ada khilafiyah. Apa contohnya? Peristiwa proklamasi jatuhnya tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Itu memang jelas datanya, ya. Nah, kemudian juga tidak ada contoh di zaman salaf, di zaman para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama yang kredibel sesudahnya, mereka melakukan memperingati secara khusus peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita tidak menyimpulkan hukumnya, tidak perlu menyimpulkan hukumnya jika kata-kata yang digunakan itu nanti akan menimbulkan pertengkaran. Tetapi kita hanya menyampaikan kita sebaiknya melihat perkara ini secara fair,
secara fairnya, apakah lebih baik kita memperlakukan semua yang dialami Nabi secara sejajar, seimbang, ataukah kita akan memperlakukan setiap peristiwa yang dialami Nabi masing-masing punya keistimewaan sehingga dalam satu tahun itu banyak sekali peristiwa yang terkait dengan yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih bahwa hadis Nabi ketika Nabi Muhammad pertama kali hijrah ke Madinah, itu disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang jahiliyah di Madinah itu punya 2 hari di mana mereka bergembira di hari itu. Mereka melakukan event bergembiralah yang disebut dengan hari raya. Maka kemudian Nabi Muhammad jelas-jelas mengatakan Islam memberikan ganti. Allah telah memberikan ganti 2 hari raya itu dengan 2 hari yang khas Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sudah ada 2 hari raya ini, ya apa alasannya mau ditambah menjadi 3, 4, 5, 6 ya, sehingga banyak sekali hari raya di tengah umat Islam. Ada perayaan Maulid, ada perayaan Nuzulul Quran ya. Yang terpenting adalah bukan memperingatinya dengan seremoni. Yang terpenting adalah bagaimana orang memahami peristiwanya, lalu kemudian mengambil hikmah dan melaksanakan apa yang menjadi inti dari peristiwa itu. Contoh misalnya Nuzulul Quran. Orang memperingati Nuzulul Quran tetapi menolak Al-Quran dijadikan sebagai undang-undang. Ini kan naif. Ya, memperingati turunnya Al-Quran tetapi Al-Quran ditolak untuk menjadi undang-undang kehidupan. Nah, lebih baik apa? Lebih baik kita malah mengambil intisari dari peristiwanya, bukan cuma memperingati seremonial peristiwanya tetapi intisarinya malah diabaikan. Nah, ini sebagai satu kritik karena ya kita hidup di era di mana kritik itu menjadi hal yang biasa. Artinya kita saling mengkritik, saling mengkoreksi itu bukan menandakan sebuah kebencian, tetapi kita menunjukkan bagaimana sikap kita. Sikap kami begini. Bagaimana kalau Anda bersikukuh dengan sikap Anda? Ya, yang penting saya sudah menyampaikan sikap saya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Tidak ada yang ingin menyampaikan sesuatu, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.